Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 10 Aliyah. Masih di bab yang ketiga, yaitu pembahasan kita tentang perbedaan mazhab, baik itu mazhab fikih maupun mazhab usul fikih. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bahwa perbedaan di kalangan ulama itu adalah sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang biasa saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbeda pendapat dengan sahabat-sahabatnya tentang suatu masalah yang belum ada ayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan para sahabat pun biasa terjadi perbedaan pendapat, terutama dalam hal hukum yang bersifat furu'iyah. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan ada beberapa sebab yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya yaitu luasnya makna di dalam bahasa Arab. Suatu kata di dalam bahasa Arab bisa memiliki beberapa makna, sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Selanjutnya juga ada sebab, yaitu perbedaan jalur untuk sampai kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Misalkan ya, ulama si A mendapatkan hadis dengan jalur sanad yang kuat, berbeda dengan ulama si B yang mendapatkan hadis yang mirip, tetapi jalur sanad yang didapatkannya itu lemah. Sehingga kedua ulama ini berbeda di dalam mengambil dan memakai hadis tersebut. Juga ada sebab lain, yaitu perbedaan di dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum, atau istilahnya adalah istinbatul ahkam. Misal ya, ulama si A memahami suatu ayat dengan makna tekstual, makna apa adanya, seperti apa adanya yang tertulis di dalam ayat tersebut. Tetapi ulama lain, si B misalkan, memahami ayat tersebut dengan makna kontekstual. Misalkan dipahami dengan pertimbangan asbabun nuzulnya. Ya, akhirnya kesimpulan hukum yang dihasilkan juga bisa berbeda. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak lantas menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Tetapi bisa jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran syariat agama ini. Jadi kita jangan takut atau sensitif duluan ketika melihat ada orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, atau berbeda aliran dengan kita. Bisa jadi dengan banyak bergaul atau berteman dengan saudara-saudara kita yang menganut aliran yang berbeda, itu menambah khazanah keilmuan bagi kita. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ini, kita akan melihat madhab-madhab fikih dan madhab-madhab usul fikih yang ada di dunia Islam. Apa aja sih madhab-madhab fikih atau madhab-madhab usul fikih yang berkembang di kalangan umat Islam? Sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu apa sih artinya madhab itu. Kita tentu sering mendengar ungkapan madhab, ya kan? Di masyarakat kita sering mendengar istilah madhab itu. Tetapi apa sih yang disebut dengan madhab? Secara bahasa, madhab berasal dari kosakata di dalam bahasa Arab, yaitu zahaba yadhabu, yang artinya adalah pergi. Sedangkan madhab adalah isim makan dari kata tersebut, sehingga madhab memiliki arti yaitu adalah makanun lidzihab atau jalan. Adapun bentuk jamaknya adalah madhahib. Adapun secara istilah atau terminologi, madhab memiliki makna kumpulan hukum-hukum yang memuat berbagai macam permasalahan atau persoalan. Saya ulangi lagi, secara istilah madhab memiliki makna kumpulan hukum-hukum yang memuat berbagai macam permasalahan atau persoalan.
Sehingga pada prakteknya istilah madhab sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan aliran atau dengan istilah aliran. Misalkan ada yang menyebut madhab Syafi'i diterjemahkan dengan aliran Syafi'i, madhab Hanafi diterjemahkan dengan istilah aliran Hanafi, madhab Mu'tazilah diterjemahkan dengan aliran Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Istilah atau term madhab biasanya berhubungan dengan istilah-istilah lain yang menunjukkan sifat atau aspek esensinya, seperti istilah madzahib i'tiqadiyah, artinya aliran-aliran teologi, madzahib fiqhiyah, artinya aliran-aliran fikih, madzahib usuliyah, artinya aliran-aliran usul fikih, dan lain-lain. Ada beberapa istilah lain yang serupa atau mirip dan sering diterjemahkan dengan maksud yang sama, seperti istilah firqah, ya, artinya adalah aliran atau kelompok. Istilah thoriqah, artinya adalah metode. Ada juga istilah madrasah, artinya yaitu adalah kelompok pemikiran. Ada juga istilahnya manhaj, ya, artinya adalah metode. Adapun yang kita bahas di dalam mata pelajaran ini yaitu adalah madhab fikih dan madhab usul fikih saja. Kita tidak membahas madhab lain karena itu akan dibahas di mata pelajaran lainnya. Yang pertama kita bahas adalah al-madzahib al-fiqhiyah atau madhab fikih. Benih-benih madhab fikih sudah muncul di masa para sahabat. Pada saat itu sudah ada madhab Aisyah radhiyallahu anha, madhab Abdullah bin Umar, madhab Ibnu Mas'ud, serta madhab sahabat-sahabat lainnya. Meskipun madhab atau pandangan hukum yang diajarkan oleh para sahabat itu belum disusun dan dibukukan secara sistematis. Di antara para sahabat ini, dalam beberapa kasus fikih, mereka berbeda pendapat antara satu sahabat dengan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian, pada masa tabi'in, terkenal 7 ahli fikih di kota Madinah, yaitu Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Nah, ketujuh ahli fikih di kota Madinah ini, mereka mengajarkan pendapat-pendapat atau madhab mereka kepada murid-murid mereka. Yang lagi, di beberapa kasus terjadi perbedaan antara satu tabi'in dengan tabi'in lainnya. Antara satu guru berbeda pendapat dengan guru-guru lainnya. Selanjutnya, di awal abad ke-2 Hijriah sampai dengan pertengahan abad ke-4 Hijriah, ada 13 ulama besar yang sangat populer di dunia Islam, yang masing-masing mereka memiliki sudut pandang fikih yang berbeda antara satu dengan lainnya. Mereka menulis dan mengajarkan mazhab mereka masing-masing kepada murid-murid mereka. 13 ulama tersebut yaitu adalah yang pertama Imam Hasan Al-Basri dari kota Basrah, Imam Abu Hanifah dari kota Kufah, Imam Al-Auza'i dari kota Syam, Sufyan As-Sawri dari kota Kufah, Imam Al-Lais bin Sa'ad dari Mesir, Imam Malik bin Anas dari kota Madinah, Imam Sufyan bin Uyainah dari kota Mekah, Imam Syafi'i ya menetap di kota Baghdad kemudian berpindah ke Mesir, Imam Ishaq bin Raih dari kota Naisabur, Imam Ahmad bin Hambal dari kota Baghdad, Imam Abu Sur dari kota Baghdad juga, Imam Abu Dawud Az-Zahiri dari kota Baghdad, dan yang ke-13 adalah Imam Abu Jarir At-Tabari dari kota Baghdad. Dalam perkembangannya, ke-13 mazhab fikih ini runtuh dan ditelan zaman. Hanya tersisa 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki yang dipopulerkan oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i yang dipopulerkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Hambali yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Keempat mazhab ini masih sangat populer hingga saat ini. Keempatnya akan kita bicarakan satu persatu sesuai dengan urutan waktu kemunculannya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah yang nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Beliau adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau termasuk golongan tabi'ut tabi'in
artinya generasi yang sempat belajar dan bertemu langsung dengan para tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah termasuk golongan tabi'in karena beliau pernah bertemu langsung dengan sahabat Anas bin Malik. Dasar atau sumber hukum di dalam pengambilan fikih mazhab Hanafi yaitu yang pertama adalah Al-Quran, kedua sunnah, kemudian ijma, qiyas, dan istihsan. Juga ada fatwa para sahabat serta uruf. Insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang dalil-dalil atau sumber-sumber hukum ini satu persatu. Ciri khas yang paling mencolok dari madhab ini yaitu penggunaan nalar dan logika yang sangat besar di dalam penyelesaian masalah fikih. Jadi, madhab Hanafi ini sering menggunakan nalar dan akal di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih. Berbeda dengan madhab lain yang porsi penggunaan akal dan logikanya lebih sedikit. Sehingga madhab Hanafi ini juga dikenal dengan madhab rasionalis atau madhab yang banyak menggunakan nalar dan logika akal. Imam Abu Hanifah memiliki 4 orang murid yang paling cemerlang. Yang pertama adalah Abu Yusuf Al-Kufi, yang kedua Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang ketiga adalah Abu Huzail, dan yang keempat adalah Al-Hasan bin Ziyad. Keempat orang murid Imam Abu Hanifah inilah yang kemudian mengembangkan mazhab Hanafi setelah wafatnya guru mereka. Bahkan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i. Mazhab ini pernah menjadi mazhab resmi di era dinasti Abbasiyah. Juga tersebar di negara-negara yang dikuasai oleh dinasti Utsmaniyah, daerah Asia Tengah, Turkistan, dan India. Berkembang juga di wilayah Suriah dan Mesir hingga saat ini. Madhab yang kedua yaitu adalah madhab Maliki. Pendiri madhab ini adalah Imam Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah di kota Madinah. Beliau merupakan ulama yang sangat terpercaya atau sangat ahli di bidang hadis dan fikih. Karya terbesar dari Imam Malik yaitu adalah kitab Al-Muwatta. Nama judulnya adalah Al-Muwatta, yaitu sebuah kitab hadis yang pertama kali disusun dengan tema-tema fikih. Sampai saat ini, kitab Al-Muwatta menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu yang ingin mempelajari bidang fikih dan bidang hadis. Imam Malik sendiri adalah guru langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Dasar atau sumber di dalam pengambilan fikih di dalam mazhab Maliki ini yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, amal ahli Madinah atau praktek penduduk Madinah, maslahah mursalah, fatwa para sahabat, istihsan, dan sadduz dzari'ah. Ciri khas dari madhab ini yaitu Imam Malik banyak menggunakan amal ahli Madinah, yaitu praktek penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah sebagai dasar atau landasan fikih di dalam madhab ini. Madhab Maliki pertama kali muncul di kota Madinah, kemudian menyebar di kawasan Hijaz atau Jazirah Arabiyah, Bahrain, Kuwait, Maroko, sampai dengan ke Andalusia, Spanyol. Hingga saat ini, mazhab Malikiyah masih dianut oleh mayoritas penduduk Maroko dan kaum muslimin di wilayah Afrika Timur dan Afrika Barat. Mazhab ketiga adalah mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab Hanafi. Lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, ya, negara Palestina saat ini, dan wafat pada tahun 204 Hijriah di negara Mesir. Beliau merupakan keturunan bangsa Quraisy. Setelah ayah beliau wafat, ibunda beliau membawanya kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu kota Mekah. Di sana Imam Syafi'i tumbuh kembang dan belajar dengan mufti Mekah, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanuzi.
Kemudian beliau juga belajar langsung kepada Imam Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i pernah belajar langsung kepada Imam Malik, ya, pendiri mazhab Maliki, juga belajar kepada murid dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i itu belajar dari dua mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tetapi beliau tidak ikut salah satu mazhabnya dan membentuk mazhab yang lain, yaitu mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat, ya. Pendapat lama atau disebut dengan Qaulul Qadim, dan yang kedua adalah pendapat yang baru yang disebut dengan Qaulul Jadid. Saat beliau menetap di kota Baghdad tahun 195 Hijriah, beliau mengembangkan mazhabnya di kota itu. Beliau mengarang kitab berjudul Al-Hujjah. Jadi pendapat-pendapat beliau tentang fikih itu ditulis di dalam kitab yang berjudul Al-Hujjah. Dan setiap pendapat beliau di dalam kitab Al-Hujjah tersebut disebut dengan Qaulul Qadim, artinya pendapat lama atau perkataan lama. Nah, setelah beliau berpindah ke Mesir dan menatap di sana pada tahun 200 Hijriah, beliau merevisi beberapa pendapat yang terdahulu dan mengarang kitab berjudul Al-Um. Setiap pendapat beliau di kitab Al-Um, ya, ini disebut dengan Qaulul Jadid atau pendapat yang baru. Jadi di dalam mazhab ini terdapat dua pendapat yang memang ada perubahan. Dari awalnya Qaulul Qadim, pendapat yang lama saat beliau berada di Baghdad. Kemudian ketika beliau berpindah ke Mesir dan menetap di negara tersebut, beliau merevisi beberapa pendapatnya. Pendapat yang kedua ini disebut dengan Qaulul Jadid atau pendapat yang baru dan termuat di dalam kitab berjudul Al-Um. Dasar atau sumber hukum yang digunakan di dalam mazhab ini yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istishab. Mazhab Syafi'i menyebar di Mesir, bahkan pernah menjadi mazhab resmi dari dinasti Ayyubiyah di Mesir. Menyebar juga ke Yaman hingga ke Indonesia, ya, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi mazhab Syafi'i itu adalah mazhab mayoritas dari umat Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya. Mazhab yang keempat yaitu adalah mazhab Hambali. Pendiri mazhab ini ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Az-Zuhli Asy-Syaibani, ya. Mudahnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah di kota Baghdad, Irak, dan wafat pada tahun 241 Hijriah di kota yang sama. Beliau bepergian ke berbagai kota dan ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, seperti kota Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan beberapa kota lain. Bahkan, guru-guru beliau berjumlah lebih dari 100 orang, termasuk Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i menetap di kota Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal sangat ahli menguasai ilmu hadis. Beliau pun menyusun kitab berjudul Musnad Imam Ahmad yang berisi riwayat-riwayat hadis yang beliau dapatkan sejumlah hampir 40.000 hadis. Disusun atau ditulis di dalam 6 juz kitabnya tersebut. Dasar atau sumber hukum yang digunakan di dalam mazhab Hambali itu hampir sama dengan mazhab Syafi'i, karena memang Imam Ahmad belajar banyak dari Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan sadduz zari'ah. Ciri khas dari mazhab ini yaitu mereka cukup keras di dalam hal akidah dan hukum, serta sangat jarang memakai nalar atau logika di dalam menyelesaikan kasus-kasus fikih, dan lebih mengutamakan penggunaan nas-nas syara' atau teks-teks syariat seperti Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang akan kita bicarakan yaitu adalah al-madzahib al-usuliyah atau mazhab-mazhab usul fikih. Sebagaimana kita sudah pelajari di bab yang kedua dulu, bahwa perkembangan ilmu usul fikih terjadi dalam 5 tahap atau 5 periode. Dan adapun sosok ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih ini dengan pembahasan yang tersendiri, sistematis, dan juga rapi adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melalui karyanya yang berjudul Ar-Risalah.
Seiring dengan perkembangan zaman, ada 3 metode penyusunan ilmu usul fikih, yaitu metode mutakallimin atau disebut juga dengan metode syafi'iyah. Yang kedua adalah metode fuqaha yang disebut juga dengan metode hanafiyah. Dan yang ketiga adalah metode gabungan dari kedua metode sebelumnya. Nah, ketiga metode ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode mutakallimin ya, atau metode syafi'iyah. Aliran ini disebut dengan metode syafi'iyah karena memang Imam Syafi'i lah tokoh pertama yang menyusun ilmu usul fikih dengan menggunakan metode ini. Serta disebut juga dengan metode mutakallimin karena metode pembahasan ilmu usul fikih di dalam aliran ini didasarkan pada nazari atau teoritis, filosofis, dan juga mantik atau logika. Metode ini banyak dipakai oleh para ulama mutakallimin, yaitu mereka yang banyak menggunakan argumentasi akal dan logika. Dalam penyusunan ilmu usul fikih, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah teoritis terlebih dahulu dengan didukung oleh argumentasi yang kuat, baik berasal dari dalil nakli seperti Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil akli atau dalil akal, serta didukung oleh aspek kebahasaan atau bahasa Arab. Penyusunan kaidah-kaidah usul fikih di aliran ini tidak terikat dengan masalah-masalah furu' atau permasalahan hukum praktis yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu fokus pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis di lapangan. Jadi ya, aliran ini menggunakan nalar deduktif. Mereka membuat kaidah-kaidah teoritis yang berasal dari kajian-kajian nalar dan argumentasi, kajian filosofis, kajian logika, dan kajian kebahasaan, tanpa melihat bagaimana prakteknya di masyarakat. Kemudian, kaidah-kaidah usul fikih tadi itu mereka susun secara sistematis. Apakah kaidah tersebut bisa dipraktikkan di masyarakat itu belakangan. Yang penting, mereka membuat kaidah yang sistematis dulu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Ya, sehingga ada kaidah-kaidah yang sesuai, ada juga kaidah yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Beberapa kitab usul fikih yang menggunakan metode ini yaitu adalah Al-Burhan fi Usul Fiqh karya Imam Al-Juwaini, kemudian kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Ada juga kitab yang berjudul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Imam Saifuddin Al-Amidi. Ada juga kitab berjudul Al-Minhaj karya Imam Al-Baidawi dan lain-lain. Ini adalah metode atau aliran mutakallimin. Selanjutnya adalah metode fuqaha atau aliran Hanafiyah. Aliran ini banyak dianut oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah furu' yang terdapat di dalam mazhab mereka. Jadi mereka menetapkan kaidah-kaidah yang diambil dari ijtihad para ulama mereka pada masalah-masalah furu' atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Aliran ini tidak menetapkan kaidah-kaidah berdasarkan argumentasi nalar teoritis, tetapi berdasarkan permasalahan praktik yang ada di lapangan. Berbeda dengan mazhab sebelumnya, mazhab mutakallimin, mereka menetapkan kaidah berdasarkan kajian teoritis, kajian nalar, kajian kebahasaan, tanpa melihat bagaimana prakteknya di masyarakat. Nah, kalau di aliran fuqaha itu sebaliknya, menetapkan kaidah usul fikih berdasarkan apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat, bukan berdasarkan kajian teoritis. Ya, jadi berkebalikan ya. Di antara ciri khas dari metode Hanafiyah ini yaitu adalah bahwa semua kaidah yang disusun di dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan di lapangan karena memang berasal dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan kaidah usul fikih pada metode Syafi'iyah atau mutakallimin yang terkadang sulit untuk diterapkan karena berasal dari kajian teoritis semata. Jika di dalam metode Syafi'iyah atau mutakallimin, kaidah-kaidah usul fikih mereka termuat di dalam kitab-kitab mereka secara rapi dan sistematis, maka kaidah-kaidah usul fikih di dalam metode Hanafiyah
tersembunyi di dalam pembahasan-pembahasan hukum furu' yang disusun oleh ulama-ulama mereka. Ya, jadi kalau kita melihat atau kita membuka kitab usul fikih mazhab mutakallimin, itu isinya kaidah-kaidah semua ya, tersusun secara sistematis. Tetapi kalau kita melihat kitab usul fikih yang menggunakan metode fuqaha, itu isinya adalah permasalahan-permasalahan fikih yang ada di masyarakat. Tetapi di sela-sela pembahasannya ada kaidah-kaidah yang bisa diambil. Beberapa kitab usul fikih yang menggunakan metode fuqaha ini adalah kitab Al-Usul karya Imam Al-Kharqi. Kemudian ada juga kitab Al-Usul karya Imam Ad-Dabusi, kitab Al-Usul karya Imam Al-Bazdawi, dan kitab Al-Manar karya Imam Hafizuddin An-Nasafi, dan kitab-kitab lainnya. Yang ketiga adalah Thariqatul Jam'i bainat Thariqatain, metode gabungan dari dua metode yang sudah ada sebelumnya. Aliran ini menggunakan metode gabungan dari metode mutakallimin dan metode fuqaha. Aliran ini muncul pada abad ke-7 Hijriah hingga sampai saat ini. Para ulama melakukan kajian-kajian terhadap kaidah-kaidah usul fikih dari kedua metode yang sudah ada sebelumnya, kemudian menambahkan dalil-dalil atau argumentasi yang mendukung kaidah tersebut, selanjutnya menerapkan kaidah tersebut di permasalahan-permasalahan fikih di lapangan. Para ulama yang menggunakan metode ketiga ini berasal dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, serta mazhab-mazhab lainnya. Dan perkembangan terakhir penyusunan kitab usul fikih hingga saat ini lebih banyak menggunakan metode gabungan seperti yang ada di aliran ini. Adapun beberapa kitab usul fikih yang menggunakan metode ini diantaranya adalah kitab Badi'un Nizam karya Misfaruddin Al-Bazdawi. Selanjutnya ada kitab Al-Jam'ul Jawami karya Tajuddin As-Subki, kitab At-Tahrir karya Kamal bin Hamam Al-Hanafi, dan kitab-kitab lainnya. Itu tadi 3 metode atau 3 aliran di dalam ilmu usul fikih. Jadi kita ulang lagi pembahasan kita di pertemuan kali ini secara singkat, yaitu yang pertama adalah mazhab fikih. Itu setidaknya sampai saat ini ada 4 mazhab fikih yang populer dan masih banyak penganutnya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dari kota Kufah. Yang kemudian ada mazhab Maliki yang dipopulerkan oleh Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Kemudian ada mazhab Syafi'i yang dipopulerkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menetap di kota Baghdad kemudian pindah ke Mesir. Selanjutnya ada mazhab Hambali yang keempat yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berada di kota Baghdad. Adapun mazhab usul fikih itu ada 3. Yang pertama metode mutakallimin yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Metode ini menggunakan atau menetapkan kaidah-kaidah teoritis berdasarkan penalaran logika dan argumentasi dalil, serta aspek kebahasaan tanpa terikat dengan permasalahan praktis di lapangan. Yang kedua, ada metode fuqaha yang dikembangkan oleh ulama mazhab Hanafi. Aliran ini menetapkan kaidah-kaidah usul fikih yang diambil dari persoalan furu' yang ada di masyarakat tanpa melihat aspek teoritis dan penalaran logika. Yang ketiga adalah metode gabungan yang dikembangkan oleh para ulama di abad ke-7 Hijriah hingga saat ini, di mana penyusunan ilmu usul fikih berdasarkan kaidah-kaidah teoritis dan argumentasi akal, kemudian kaidah tersebut diterapkan di permasalahan fikih yang ada di lapangan. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan bagaimana sikap kita di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau bagaimana sikap kita melihat perbedaan mazhab-mazhab yang ada. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.